Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Saya ingin bahas satu Bapak Ibu. 50 tahun nikah patang kali ni Ang ketiga Pak Bu madari tang kalinga sebelum orang azan pas salawat tarahim jolo. Di Pak Bu, sebelum orang azan pas salawat tarahim jolo. Betul? Ini Bapak Ibu ondo acana lu tumatot tak diolo sebelum orang azan pas salawat tarahim jolo. Itu salawat tarahim Bapak Ibu sebenarnya menceritakan tentang kisah Isra dan Mi'rajnya Nabi. Mana contohnya Ustaz tangkalinga madece ni? Madece tangkalinga tahu. Mungkin dari SD kita, SMP, SMA bakal letung kenyapu tak? Bakal tahu kalau ni salawat tarahim Bapak Ibu, tapi belum kita tahu apa maknanya ini. Contoh ini cuma refnya. Wassalamu alaik ya man asra bikal muhaiminu laylan nilta wal anamuniyam ya man asra bikal muhaiminu laylan. Wahai engkau Muhammad, dialah Allah yang memperjalankanmu di waktu malam. Peristiwa Isra dan Mi'raj. Alamnya di antara semua manusia tertidur lelap. Jadi Nabi Bapak Ibu ipalalangun ni Allah Ta'ala dijemput dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa di saat semua manusia tertidur lelap. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam salam mengandung 3 doa. Assalamualaikum, doa keselamatan. Yang kedua warahmatullah, mengandung doa rahmat. Yang ketiga wabarakatuh, mengandung berkah. Nayyimital wimala da isappa okulino. Isappa i asalama kenge. Isappa i pammasena fuange. Isappa toy baraka na fung Allah subhanahu wa ta'ala. Pakuling femang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Alhamdulillahilladzi ahyal islam bi'ulumil ulama wa ahyal ummata binahdatil ulama. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidil atqiya wa ala alihi wa sahbihi al-asfiya. Amma ba'du. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Sadaqallahul azim. Yang kami hormati dan muliakan Bapak Lurah Manarang, yang kami hormati dan muliakan turut hadir di tengah-tengah kita Bapak Camat Cempak,
Yang kami hormati dan muliakan gurunda kami, dosen kami, Ketua Pembangunan Masjid Nurul Ikhlas, Ayahanda Gurunda Dr. Zainal Said MH. Yang kami hormati dan muliakan Gurunda Bapak Imam Masjid Nurul Ikhlas beserta dengan pegawai syarah. Yang kami hormati dan muliakan Ibu Ketua Majelis Taklim Masjid Nurul Ikhlas beserta dengan jajarannya. Turut juga hadir Ibu Ketua PKK ya, Kelurahan Manarang, dan yang saya cintai dan sayangi, istri tercinta yang alhamdulillah saya juga tidak mau dikalah sama Pak Lurah. Alhamdulillah pada malam ini yang kedua kalinya saya memberikan ceramah di Masjid Nurul Ikhlas. Yang pertama pada momen Maulid Nabi sebelum Corona kalau tidak salah. Dan alhamdulillah pada malam ini hadir lagi untuk memberikan ceramah Isra dan Mi'raj, dan kembali lagi satu paket sama istri. Alhamdulillah. Bapak Ibu, bagaimana kabar tak semua? Di sini menemuki. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah adalah kata yang pantas untuk kita ucapkan sebagai tanda kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasabah iwe wenye kita hadir bersama-sama untuk memperingati momen yang sangat spektakuler, yaitu momentum Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman Bapak Ibu kadang-kadang kuliah beda tong itu kuliah musimnya memang. Eko mauli pakadang nangode yondang bucu-bucu to masih tapi kuliah kalau Isra Mi'raj Bapak Ibu sila dan dikasih go apa itu masjid. Bapak Ibu yang masih ada di rumah silahkan datang ke masjid. Sudah datang penceramah. Iya. Eko je mau di Bapak pokoknya belum dimulai acara pendomanan juga. Padahal kalau kita melihat kalau murid Bapak Ibu telung. Tapi kalau Isra Mi'raj sebenarnya engkau mana nih kok? Pokok bipai. Yang kata telung na engkau golana. Engkau mana? Padahal kalau murid sih ini telung. Tapi kalau Isra Mi'raj sebenarnya harusnya lebih banyak lagi karena kuat. Angkane kuro telokna, angkane golana. Allahu Akbar. Tapi insyaallah Bapak Ibu mudah-mudahan insyaallah tidak mengurangi daripada semaraknya kegiatan Isra Mi'raj kita pada malam ini. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan berkah, hidayah, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salam dan taslim semoga tercurah limpahkan laurali nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad. Mari kita sama-sama dulu salawat. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Maka ada Nabi taman salla alaihi wajabat lahu syafaati. Nani-nigi umatku masalah loria, maka berhak baginya untuk mendapatkan syafaatku di yaumil akhir kala insyaallah. Bapak Ibu, sini teman-teman nak biki sudah nak bikin kena masih Allah Subhanahu wa taala. Kita ini sudah berada pada bulan Rajab, tepatnya pada tanggal 23 Rajab
Yewe ulangnya Bapak Ibu, bulan Rajab ini adalah salah satu di antara bulan haramnya Allah. Ulang haramnya pun Allah Ta'ala. Jadi ibu-ibu majelis taklim harus hafal ini 4 bulan haram. Yang mana itu? Yang pertama adalah Muharram. Yang kedua adalah Rajab. Yang ketiga adalah Zulqa'dah. Yang keempat adalah Zulhijjah. Ulang lagi. Yang pertama Muharram. Yang kedua Rajab. Yang ketiga Zulqa'dah atau Zulqa'idah. Yang keempat Zulhijjah. Yang kelima Zulfajar. Jangan sampai makan angka Zulfajar. Pacar ramai itu. Ya. 4 bulan haram ini Bapak Ibu adalah merupakan 4 bulan mulia. Engkau makutana Ustaz, kenapa bulan Ramadan tidak masuk? Karena bulan Ramadan bukan hanya sekedar mulia, tapi ia bulan Ramadan yang paling mulia. Nah, rampai anda geruta Bapak Ibu, Syekh Zunun Al-Mishiri nigi tahu berada pada 4 bulan haram ini, di antaranya bulan Rajab. Nigi tahu papuli disengirece, berbuat kebaikan, meningkatkan amal ibadahnya, insyaallah ipal licul-licungi ibadah apalan dari Allah Ta'ala. Tapi sebalikannya Bapak Ibu, nigi tahu papuli disengir maksiat, dosa, kemungkaran di bulan Rajab, maka tania bawang apalat dicipta ipal licu-licu, namun dosa-dosa tak ipal licu-licu tok. Jadi harus hati-hati Pak di bulan Rajab ini. Itulah makanya Bapak Ibu dan pengak maraja, jangan sampai besok ada lagi yang kita dapat share beruntun. Siapa yang meng-share daripada malam ini merupakan malam nisfu Sya'ban, siapa yang tidak men-share di 1000 kontaknya, maka akan mendapatkan celaka 7 turunan. Padahal ini masih bulan Rajab. Berarti kong kata matu masyan maka ada malam ini malam nisfu Sya'ban, berarti dia hafalai ulang-ulang hijriah. Yang kedua Bapak Ibu, di bulan Rajab ini angkasi di amalan, termasuk terdapat dalam kitab Al-Azkar karangan Imam An-Nawawi. Kota di bulan Rajab ada doa yang masyhur kita dengarkan, dan jangan sampai kita tertinggal dari doa ini. Apa doanya? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Oke, sama-sama Allahumma barik lana. Apa Bu? Ulang. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azaban nar. Kenapa na doa makan dibaca? Mentang-mentang kan yulu Nabi pang kada Allahumma barik lana fima razaqtana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban yang mendatang, dan sampaikanlah usia kami, umur kami untuk dapat menikmati bulan suci Ramadan. Bapak Ibu, terlebih ulang bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Ramadan, makanya Nabi tak syahrul Rajab syahrullah. Yaitu bulan Rajab Bapak Ibu adalah bulan puangnya. Yang kedua bulan Sya'ban maka Nabi tak syahari ulatku. Syahrul Ramadan syahrul ummati, ulanna ummaku. Maka istimewa pada malam ini Bapak Ibu, kita akan bahas tentang apa sih keistimewaan di bulan Rajab ini. Kenapa dikatakan bulan Rajab itu sebagai syahrullah, ulanna puangnya. Nah sabak ternyata Bapak Ibu, bulan Rajab ini disebut sebagai bulannya Allah. Nah sabak melo ipitangi aku sengenna puangnya.
dalam peristiwa ipallalanna nabita dalam momen Isra dan Mi'raj pada tanggal 27 Rajab. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, maka ayat yang familiar yang biasa kita dengar seperti yang dibacakan tadi qari'ah kita, subhanalladzi asra bi'abdihi laila, maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad minal masjidil haram, dari masjidil haram Mekah ilal masjidil aqsa Palestina. Bapak Ibu, Isra itu maknanya adalah perjalanan malam. Jadi tadi sebenarnya ini Bapak Ibu, dari Parepare saya menuju ke Bua ini. Sebenarnya tadi ini Bapak Ibu perjalanan saya, Bapak Ibu yang mungkin dari rumah tak datang ke masjid ini, sebenarnya tadi itu kita Isra. Kenapa? Karena kita berjalan di malam hari. Ya. Ya Nabi ta, tanya Nabi ta malalan, tapi ipallalan Nabi ta di Allah Ta'ala. Sedangkan Mi'raj, maknanya Mi'raj ini Bapak Ibu alatul uruj, alat untuk naik. Kalau misalkan saya naik di atas mimbar, itu namanya Mi'raj. Mendekat yasik boleh, itu namanya Mi'raj. Cuman mohon maaf Bapak Ibu, saya tidak seperti tadi Pak Lurah, tidak Mi'raj di atas mimbar. Nah, sebab khawatir jangan sampai saya Mi'raj di atas mimbar, uluk kumipita. Nih, Ibu, saya khawatir kalau saya di atas mimbar naik ceramah, uluk kumipita. Dengar kita macam ceramah, dan sama ucung. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Saya ingin bahas satu Bapak Ibu. 50 tahun nikah patang kali ini ye. Ang ketugas Pak Bu madali tang kalinga sebelum orang azan pas salawat tarahim jolo. Di Pak Bu, sebelum orang azan pas salawat tarahim jolo. Betul? Ini Bapak Ibu ondo acana lu tumatot tak diolo sebelum orang azan pas salawat tarahim jolo, itu salawat tarahim Bapak Ibu sebenarnya menceritakan tentang kisah Isra dan Mi'raj Nabi. Mana contohnya Ustaz tangkalinga madece ni? Madece tangkalinga tau. Mungkin dari SD kita, SMP, SMA bakal letung kenyapota. Bakal tahu kalau ni salawat tarahim Bapak Ibu, tapi belum kita tahu apa maknanya ini. Contoh ini cuma refnya. Wassalamu alaik ya man asra bikal muhaiminu laylan nilta wal anamuniyam. Yaman asra bikal muhaiminu layla. Wahai engkau Muhammad, dialah Allah yang memperjalankanmu di waktu malam. Peristiwa Isra dan Mi'raj. Anamuniyam, di antara semua manusia tertidur lelap. Jadi Nabi Bapak Ibu ipalalangun ni Allah Ta'ala dijemput dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa di saat semua manusia tertidur lelap. Lanjut. Wa taqaddamta lis-salati fa shalla kullu man fis samai wa antal imam. Sama-sama dulu, sama-sama. Abata. Wa taqaddamta lis-salati fa shalla kullu man fis wa antal imam. Yo Nabi Bapak Ibu
ketika sudah sampai di Masjidil Aqsa Palestina, sebelum Mi'raj, mas sempadan 2 rakaat jolo Nabi tak. Nabi salat 2 rakaat, dan ternyata Bapak Ibu ketika Nabi salat, seluruh para malaikat ikut di belakangnya Nabi untuk berjamaah. Wa antal imam, dan Nabi Muhammad yang pimpin salat. Betul Pak? Kita lanjut. Wa ilal muntaha rufi'a takariman wa sami'tan nida alaika salam. Sama-sama lagi. Abata. Wa ilal muntaha rufi'a takariman wa sami'tan nida salam. Jadi Bapak Ibu, iya lo waktu nami rajin nabita membre niasik lagi di langit yang pertama bertemu dengan Nabi Adam. Di langit yang kedua bertemu dengan Nabi Yahya dan Isa. Di langit yang ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf. Di langit yang keempat bertemu dengan Nabi Idris. Di langit yang kelima bertemu dengan Nabi Harun. Di langit yang keenam bertemu dengan Nabi Musa. Di langit yang ketujuh siruntul Nabi Tasbawa Nabiullah Nabi Ibrahim. Alaikas salam, dari mi'rajnya Nabi Bapak Ibu, dari Baitul Maqdis ila Sidratil Muntaha, semua para nabi dan rasul menyambut Nabi Muhammad dengan memberikan salam penghormatan. Jadi untuk acara anjurut tak biasa Pak. Sebelum orang azan, napas salawat tarahim jolo. Kenapa? Karena di dalam salawat tarhim sebenarnya itu Bapak Ibu mengandung kisah perjalanan singkat Isra dan Mi'rajnya Nabi. Kemarin saya bahas ini Pak Bu di Perumnas. Ada ibu ini mengatakan, nak Ustaz melu ni usalelino, melu nak pakada mati nak, napa wisin robetungan na salawat tarhim. Ternyata salawat tarhim itu mengandung perjalanan Isra dan Mi'rajnya Nabi. Pura pas salawat Bapak Ibu salawat tarhim, mak bang itu bangunin mas sempaja. Karena memang inti dari Isra dan Mi'rajnya Nabi untuk tarhim desanya sempaja. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin bahas tuntas ini Bapak Ibu bagaimana perjalanan Nabi Muhammad Isra dan Mi'rajnya, tentu memakan waktu yang banyak. Makin singkat saja Bapak Ibu, paling minimal jalanlah kita Mujibul Muhtaj fi ma'rifatil Isra wal Mi'raj. Yero Bapak Ibu watunna Isra nabita. Ini yang menjadi pembahasan saya pada malam ini Bapak Ibu. Ada beberapa keajaiban ititannya nabita. Watunna ripallalan nabita dari Masjidil Haram ila Masjid Aqsa. Ada beberapa keajaiban yang diperlihatkan baginda Nabi. Yang pertama Bapak Ibu, ititannya nabita. Ada sekelompok golongan Bapak Ibu, irappa ulunna ngapai pakkaleku. Irappa sulunna ipakkaleku fema. Irappa ulunna ipakkaleku si fema. Makutane nabita, ya Jibrilu, siapakah golongan yang aku lihat? Irappa ulunna ngapai pakkaleku, irappa ulunna ipakkaleku, irappa si pakkaleku. Maka dia malaikat Jibril, ya Muhammad, itulah golongan umatmu yang lalai terhadap salatnya. Ya, itu corobiannya sengi sempaja. Ya. Jadi Bapak Ibu yang namanya lalai menurut ulama ada 2 kategori. Ada namanya lalai berat, ada namanya lalai ringan. Yang mana lalai berat Bapak Ibu? Kalau dia beragama Islam, kemudian engkau mumpuk kalau lengatinnya maka dia itu sempadan tania pada tapuang, yaitu sempadan maka toko-toko dalam kitab Fathul Mu'in Bapak Ibu. Cukup hukuman baginya di dunia ini nada kumate aja nama sempadan. Kenapa?
karena pada hakikatnya dia sudah meyakini maka dia itu sempadanya tanya perintah puang. Berarti dia keluar dari imannya, murtad. Wa yazubillah. Ini lalu berat, Pak. Yang kedua, ada namanya lalai ringan. Yang mana kategori lalai ringan? Pertama, la yazkurunallaha illa qalila. Tolong ini mas sempajak Bapak Ibu, tapi ingatannya sangat sedikit kepada Allah. Tapi yang namanya itu Pak Bu sempajak, ada saja gangguan. Betul tidak? Kan ke bawah, Allahu Akbar. Di mana nih tadi itu kutaruh kunciku? Allahu Akbar. Perasaan tadi sudah kukasih suamiku. Sami Allahu liman hamidah. Nanti bagi salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Kau pelet nangi kantong aku kasih utang. Terlepas. Ada saja gangguan. Maka kata ulama, kalau kita salat kemudian pikiran kemana-mana, paling minimal kembalikan konsentrasi. Pertama, pada saat baca suratul Fatihah. Jadi paling supaya konsentrasi tak pada saat membaca suratul Fatihah. Nah, pula sedikit baca Fatihah kemana-mana pikiran apa itu? Paling minimal pada saat sujud terakhir. Paling supaya pikiran tak. Kalau sudah sujud terakhir Bapak Ibu kemana-mana pikiran, paling minimal pada saat kita bertahiyat. Jadi tak ada pengamarah ya Pak Bu, agak mending itu kalau ada orang salat pikirannya kemana-mana, daripada ada orang kemana-mana tapi tidak sholat. Betul apa tidak? Pak Kudeng memang agak mending itu Bapak Ibu ada orang sholat pikirannya kemana-mana karena ada tempat untuk mengembalikan konsentrasi, daripada ada orang Bapak Ibu kemana-mana tapi tidak sholat. Yang ketiga salah guna ugi Pak Butang kalinya rapangi aju mega dauna mega unganna mega buana mauni tu kisi sebutahu kode mas sempajang agak gunana. Betul? Jadi Bu, Ibu, ikon kalakit aku boleh dia langsung pajang. Laki tak di rumah tidak salat, ini lagu paling bagus kita nyanyikan. Sementara masa besar lagi tapan ke lalu langsung tancap mau ni tua kisi sebutang engke lalu kode mas sempajang. Mata nyanyi lah bisa panne Bu. Oi Bu, mak busa-busa panne usaha mak busa-busa tau timu tak make lo. Mau ni tua kisi sebutang angke lalu kode mas sempajang. Agak guna kena waktu laki tau kada yang singgu-singgu kayak beda kue. Allahu Akbar. Bapak Ibu, mana lagi Ustaz kategori lalai ringan dalam salatnya? Suka menunda-nunda waktu salat. Ini pernah sempajang loro. Mana minasara. Ni, ia mana sempajang asara. Mana kali ni. Ia mana sempajang kali ni. Mana sa. Ia mana sempajang isa. Ay pengalaman mana kita. Allahu Akbar. Ustaz mana lagi kategori lalai dalam salatnya? Arya. Kumega tau ni tabu. Ay, buko na di napakan jake sempadan. Allah. Tapi season na dia tau na ita buko na di tak bungka pun di Allah subhanahu wa taala kadang dia enggak selesai. Allahu Akbar. Mana lagi Ustaz kategori lain dalam salatnya? Tolong ni mas sempajang. Mohon maaf, akan tetapi sangat malas salat berjamaah. Makutulak dan mak beri jamaah. Seutama-utama salatnya seorang laki-laki di mana Pak Bu? Kok masih seutama-utama salatnya seorang perempuan di mana Bu? Kok boleh? Tapi nada komelo mak beri jamaah makulet ko masih dito ya caki. Kata Imam An-Nawawi
bagi perempuan, bagi yang wanita yang umurnya sudah 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun ke atas, rajin-rajin pergi ke masjid. Kenapa Ustaz? Karena sudah kurang fitnahnya. Nah rata-rata ini kulit di depanku, Bu, ada yang sudah umurnya 60, 70 tahun makan anu je. Ni tahu kan aku masjid makan nama ge. Nalaga kak mata anak muda. Anak muda buta warna itu ibu. Makanya itu kalau ke masjid, Bu. Halo. Jangan juga terlalu gimana gitu. Santai aja keles. Sampai 7 lapis bedaknya. La ilaha illallah macam lah tu ni papito na. Nah pakai mana tu ni walau na tu siku. Pas salat berjamaah Allah. Ai tak culek. Allah Akbar. Dan juga Pak, mohon maaf, ada kadang-kadang orang itu malas salat berjamaah dengan mengambil alasan Ustaz. Dia je ya melo mak berjamaah. Maka dah magi an Ustaz apa wita komisi megalak de wita kedo-kedo. Jadi kadang-kadang itu Ustaz kalau saya salat di rumah konsentrasi full. Tapi kalau ke masjid dia kadang-kadang itu konsentrasi saya buang sama mage. Megalak de wita kedo-kedo. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, jangan menjadikan ini alasan. Kalaupun ada yang berbeda di antara kita, antara gerakan salat, mohon maaf, jangan langsung menjustis orang lain sesat. Bisa saja ada hujah yang lainnya mereka gunakan. Contoh, ini yang biasa Pak menjadi perdebatan. Mulai dari takbir. Menurut Imam Syafi'i, kalau orang takbir sejajar dengan daun telinga. Allah Akbar. Selainnya itu Bapak Ibu, Hanafi, Maliki, Hambali, Syekh Albani sejajar dengan pundak. Allah Akbar. Dari dua itu buat Pak. Menurut hadis, daun telinga sejajar Allahu Akbar dan sejajar dengan pundak. Allahu Akbar dengan Allahu Akbar. Apa engkau itu biasa Pak Bu? Allah. Kenapa kok tinggi sekali? Takbir dulu supaya banyak-banyak pahala yang dapat. Allah. Allah. Ini Pak jujur, saya waktu di pesantren Jampue, di DI Jampue, ya, waktu masih mondok, kebetulan kami salat di masjid jamaah di luar pondok. Kebetulan mohon maaf Bapak Ibu, yeru imam mereka ada kira. Jadi kita ikut di belakang imam. Maka dia ini po imam. Jadi ini Pak Buya kodenya. Kalau kodenya salat berjamaah fardu, itu kodenya sawu sufufakum rahimakumullah. Ulang, kita yang jadi imam, kodenya untuk imam salat fardu sawu sufufakum rahimakumullah. Ini kadang-kadang masih ada yang keliru. Tapi kalau kita mengatakan as-salata jami'ata rahimakumullah, itu sebenarnya kode untuk salat sunnah. Contoh Idul Fitri, Idul Adha, ya. Yang dipakai apa? As-salata jami'ata rahimakumullah, atau salat jenazah as-salata jami'ata rahimakumullah. Tapi kalau salat fardu tidak pakai as-salata jami'atan pula, karena yang kita pimpin bukan salat sunnah. Yang kita pimpin salat fardu, maka kodenya sawu sufufakum rahimakumullah. Nah, Bapak Ibu, lanjut. Jadi saya lanjut tadi, kebetulan stamai nak pakai. Stamai? Ya, tetok. Nah kebetulan caranya dia takbir Allah. Apa yang terjadi Bapak Ibu Ustaz? Tadi yang ada di depannya jatuh bambang. Dia tidak bilang lagi Allahu Akbar, maka dia Allah. Bayangkan Pak. Ini dia nama kada Allah, maka dia Allah. Kenapa? Karena ngegalak dak kedon. Abu bersedekah, meletakkan tangan di badan. Ini banyak versinya.
Menurut pendapat Imam Syafi'i, Bapak Ibu, bersedekap ya dengan makdaka. Di bawahnya dada, di atasnya pusat. Allah Akbar. Imam Syafi'i versi pertama. Imam Syafi'i versi kedua, bertakbir dan bersedekap agak ke kanan sedikit. Allahu Akbar. Jadi kalau ada versi yang kita lihat begini Pak Buku Masjid dia itu salah. Karena yang dia pakai pendapatnya Imam Syafi'i versi kedua. Nih, jika ada sesuatu maka dia titik apa je masjid memang kena kiru-kiru. Ya, dia pakai pendapatnya Imam Syafi'i. Imam Malik naga kumak bangkai Bapak Ibu pas di atas pusar. Allahu Akbar. Ya sekna pusat. Ya, posisi. Imam Malik versi kedua, dia tidak bersedekap, tapi dia hanya menurunkan tangannya di bawah. Allah Akbar. Menderita kita dari koloki Makkah, Madinah, haji dan umrah. Banyak yang pakai ini Bapak Ibu. Dia nak daka, tapi ketika dia sudah takbir, dia turunkan tangannya. Allah Akbar. Nih. Kemudian Hanafi Hambali, ya wana posisi. Allahu Akbar. Di bawah pusat. Jadi aja sih tuh. Yang mana sih? Ya, pas di bawahnya pusat. Syekh Albani yang biasa digunakan teman-teman kita Wahdah Salafi, di atasnya dada. Allahu Akbar. Ya. Nih. Jadi tidak salah juga karena ada hujahnya. Ini jadi ada 6 tempat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ulang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi usahakan sedikit pendapat Allah. Jangan sampai sudah dijelaskan seperti ini Bapak Ibu. Pergi sholat subuh. Melok malas sinala. Allah. Lah, melok mana sinala? Karena kita ini di Indonesia umumnya ada yang dipakai Imam Syafi'i, maka yang sering kita lihat, nih, kalau ada yang lain dari Bapak Ibu yang salah, Allahu Akbar. Nah itu, nih, Ustaz, bagaimana kalau kita sujud? Ini biasa Bu menjadi apa namanya perdebatan. Ustaz yang mana benar? Apakah tangan dulu baru lutut atau lutut dulu baru tangan? Ya. Menurut Imam Taimiyah Bapak Ibu, dua-duanya boleh digunakan. Kita yang sudah sepuh, bapak dipat di lutut tak, bapak di lekata, wet di lima tanah jolo. Allah. Colok-colok ini. Napa tuta? Kita yang masih muda, Bapak dan Abu Imam, Om Junaidi, Pak Doktor, ya, utuh na jolo, napa limana? Yang salah mana Ustaz? Yang salah na kulut tayolo. Tak berbicuan itu sana, tanya sujud. Bapak Ibu, ini yang menjadi perdebatan. Ustaz yang mana benar bertahiyat? Ekumat tahiyat ki. Ya. Menurut pendapat Imam Syafi'i, nanti asyhadu an la ilaha illallah diangkat telunjuk. Imam Syafi'i. Imam Malik Bapak Ibu mulai dari awal diangkat telunjuk, kemudian digoyang-goyangkan sesuai dengan ada kalau kita tahu. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Itu Imam Malik. Imam Hanafi Bapak Ibu bertahiyat mulai dari awal at-tahiyatul mubarakatus salawatu lillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Napa lonno ni telunjukna. Napa lanjut kama sallaita ala Ibrahim wa ala dan seterusnya. Ya. Kalau Hambali mulai dari awal diangkat telunjuknya. Napa kedo-kedo di mana? Ya. Ketika kata Allah digoyangkan telunjuk. At-tahiyatul mubarakatus salawatu lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Jadi kalau salat Bapak Ibu yang dilihat tempat sujud,
Kalau bertahiyat lebih afdalnya adalah melihat telunjuk tak masing-masing. Jangan telunjuknya tetangga. Makanya kedoknya di mana Cina aku depui. Ya. Yang salah itu kalau bertahiyat maka at-tahiyyatu barakatuh tidak boleh. Atau at-tahiyyatu barakatuh tidak boleh. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati dan dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Abu lanjut. Ya. Di antara orang yang lalai dalam salatnya ini Bapak Ibu, ya, jangan sampai kita ini masuk dalam kategori ini. Ya. Nah, sebab itu sempadangnya adalah sesuatu perkara yang kala nanti yang paling pertama dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi mengambil istilah Ustaz. Engkau kalau itu mas sempajang, ada? Itu dosa? Enggak. Enggak masuk neraka? Enggak. Tapi dengan 3 syarat. Dalam kitab Fiqh Sunnah, silakan tidak salat, tidak berdosa, tidak masuk neraka, tapi dengan 3 syarat. Apa syaratnya? Pertama, majnun. Abu, syarat pertama majnun. Agak majnun, gila, alias janun. Orang gila dalam hukum syariat tidak wajib salat. Kalau ada orang Pak Bu sehat lahir batin dan dia sembahyang berarti ini itu poten ya Pak Bu. Iya. Yang kedua, al-abana, anak-anak yang belum balik. Bukan berarti ini anak saya di depan Pak Bu ya cemas sempajang. Umur 7 tahunnya Pak Bu memang. Umur 10 tahunnya dia tidak salah agar salita 4.000 barasa nih. Ya. Pukul berarti Bapak Ibu bukan berarti menendang, memukul, membanting. Pukul dalam kontekstualisasi hadis ini Bapak Ibu dalam sekarang ini adalah kasih keteladanan. Nah, ikut dia mas sempajang sini HP-mu saya sita. Bagaimana anak mau sholat nanya ko teman-teman ini tuh sempajang. Kadang anak aja ngesul di masjid, lo masih jauh calap siapa? Iya, terus sang kakaknya sama adanya sini kok ada di masjid sholat dan bilang itu adanya kenapa itu bapak sama mama kita terus ngesul di masjid? Iya. Nah bilang itu kakaknya itu mikir dia banyak-banyak makan. Kalau banyak-banyak makan seperti mikir bapak sama mama tidak ke masjid. Apa angka contohnya itu? Nih. Nah, yang ketiga, an-naim, orang yang tidur. Bukan berarti Bapak Ibu selama kita ini balik dan berakal sadar dari tidur dia cuma sempajang, tetap wajib sholat. Dengan cara apa Ustaz? Dengan cara diqadha. Jadi waktu sholat itu ada 2. Ada namanya adaan, angka dasar qadaan. Adaan itu maknanya adalah waktu yang tertunai. Nah, makanya itu niat yang dipakai usolli fardhas subhi raka'ataini mustaqbilal kiblati adaan. Kenapa? Karena waktunya tertunai. Kalau sudah lewat, misalkan jam subuh jam 5, ipina mau masuk pada subuh 10 menit, woi, ikut carana. Maka bukan lagi niatnya adaan, tapi niatnya apa? Qadaan. Misalkan jam 10 pagi baru bangun nasabah rajinnya menonton di akademi 7 kemarin nih, oh tete 10 napa moto. Maka niatnya apa? Bukan lagi adaan, tapi niatnya qada usolli fardhas subhi raka'ataini mustaqbilal kiblati qadaan lillahi ta'ala. Sekalipun taman waktu loroh mas waktu zuhur Bapak Ibu. Peko ni paling Ustaz meron tahu waktu loroh. Balalu tahu. Apakah saya tak pakai niat qada? Tetap. Jangan sampai ada lagi pakai niat usolli fardhas subhi raka'ataini mustaqbilal kiblati keadaan. Iya. Ternyata maka ada qada tapi keadaan. Iya. Bahkan di beberapa pendapat termasuk dalam kitab Fathul Bapak Ibu, ulama mengatakan kalau ada di antara kita ini Bapak Ibu bertanya Ustaz peko ini paling iya iya ini was sempajang pensiun mana? Iya ini was sempajang angka menapuku. Peko ini paling Ustaz angka galalang qada. Ya, kata ulama ada jalan untuk diqadha. Contoh, salat subuh 2 rakaat adaan, maka boleh kita bangkit lagi untuk melaksanakan qadaan 2 rakaat subuh. Zuhur 4 rakaat adaan, boleh lagi kita bangkit setelahnya qadaan 4 rakaat. Ya.
Sholat asar lagi ada 4 rakaat. Boleh kita lagi bangkit untuk melaksanakan qada 4 rakaat. Letuk kira-kira dalam keyakinan makada mudah-mudahan kena yang tanya Allah Taala agak sene sampai daku yang lebih pura malak agak sene saya lalaikan. Maka yang kedua syaratnya adalah mengganti dengan banyak sholat sunnah. Dan yang ketiga syaratnya Bapak Ibu tidak niat lagi untuk mengulangi. Jangan sampai maka deki, angkamu pelik biasa kodok di kumaku tu pelik matu utun-tunan nyol sempayaku matu pak matu napau kada mana sempayaku tidak boleh begitu. Kenapa? Karena sudah meringan-ringankan ya meremehkan salat. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pak Bu, lanjut. Yang kedua, yarwatunna Isra'ina bitta. Ada kelompok yang diperlihatkan oleh baginda Nabi Bapak Ibu dari tangannya. Ya, keluar kuku terbuat dari besi. Nakarab betapana nakarab watak kalena. Bahkan kemana tapana bahkan kemana watak kalena. Ketika dia cakar wajahnya, cakar badannya. Makutane Nabi ya Jibril. Siapa golongan yang aku lihat dari tangannya keluar kuku terbuat dari besi. Dia cakar wajahnya, polo tumbuh kembali. Dia cakar badannya, polo kalau kunna tuh sepemang. Makanya malaikat Jibril, ya Muhammad, itulah golongan umatmu ya, yang suka mencari-cari kesalahan orang lain dan menceritakan kekurangan orang lain. Alias napoji pau-pau remondi. Ya, jadi persoalan yang namanya lisan Bapak Ibu ini harus dijaga. Ya, jangan sampai malolok mana ngimatu apa letak hanya gara-gara kita gemar menceritakan kekurangan orang lain, ya juga aib-aib na tahu. Abu, Ibu, nggak ada ibu-ibu suka gosip sini? Nggak ada jadi, alhamdulillah, nggak ada mengaku. Ya. Sekalipun lisan ini adalah racun kata ulama, angka tepat tahu nilai. Apa tahu nilai? Azikrullahi kediakuha. Ya. Zikir basahi lidah ini untuk banyak berzikir. Subhanallah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula illa billah aliyil azim. Ia sekiranya Bapak Ibu nampak guduangi Nabi Ibrahim ketika bertemu Nabi Muhammad di langit ke-7. Agar nasa Nabi Ibrahim, ya Muhammad, suruhlah umatmu menanam di surga. Nasa bayaru surga maluang, subur tanahnya. Maka Nabi ya Nabi Allah Ibrahim, bagaimana caranya umatku menanam di surga? Maka Nabi Ibrahim, ajadilah umatmu untuk zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi tarimnya Pak Bu amalan zikirnya Nabi Muhammad dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Jadi Bu, jadi kalau engkau nama tu melo kimak gosip. Anu nangnya. Subhanallah. Alhamdulillah. Insyaallah Pak Ajin itu. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu yang ketiga, golongan ipitangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Isra-nya. Angkat tahu ipitangi Nabi Bapak Ibu, sekelompok manusia matanannya soe tanpa panen. Sudah menanam, dia panen lagi. Matanannya panen lagi. Maka Nabi wahai malaikat Jibril, siapakah golongan yang aku lihat hari ini dia menanam, kemudian dia juga langsung memanen. Agar nasa malaikat Jibril, wahai Muhammad, itulah golongan umatmu yang senantiasa banyak berbuat amal-amal kebaikan. Ya, jadi bokongnya leta Pak Bu, nasa pemegang amal-amal dicipta. Karena amal itu ada dua, ada namanya amal jariyah. Biasanya amal jariyah Bapak Ibu, namanya mata ki, mana itu apa letak? Sedekah jariyah. Au ilmu yuntafau bihi, ada ilmu yang pernah kita ajarkan. Awalin salih ada ula, engkau wijata salih meneduang ki, itu namanya amal jariyah.
Tapi jangan lupa Bapak Ibu mempersiapkan yang kedua namanya amalan andalan. Ayo sang amalan andalan Ustaz, namun CDI yang penting menenung. Itu namanya amalan andalan. Ada mungkin antara kita ini Bapak Ibu amalan andalannya sebelum dia tidur mak jenek jolo. Tak lain amalan andalan. Ang kata apa Pak Bu di seseta amalan andalannya ia nama sempada subuh apa di kantor ini 2 subuh. Ya, namanya sedekah subuh. Ia na tamu tu sempada subuh. Apa tamu sih? Dia masih jaga 2 subuh tapi mana nunga. Ya. Ada mungkin orang Bapak Ibu amalan andalannya Juma berkah. Betul? Itu lah sekalipun sekali seminggu mapan deh. Ya. Ada mungkin orang Bapak Ibu amalan andalannya suka materaktif. Ini pura gaji yang materaktif sih. Ini pura mendera aji sana. Materaktif sih. Alhamdulillah. Jadi itu amalan paling bagus itu Bapak Ibu, amalan memberikan makan yang juga materaktif. Itu orang Pak Bu kalau dikasih makan di traktir, Mario ini tanya luta naketek engke. Wih, makasih banyak bosku. Kita pamanci bosku. Ini suluga ki. Tapa suluga. Panjang umur ki. Malu-malu papi dan leta. Jadi rata-rata itu Bapak Ibu orang yang suka memberikan makan interaktif insyaallah melampai mana mula. Kenapa? Karena didoakan. Beda yang selalu minta di traktir. Apalagi selalu bilang adakah. Biasanya itu Pak Bu pendek umurnya. Allahu Akbar. Baik Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan insyaallah dari peringatan Isra dan Mi'raj Nabi ini ada hikmah yang bisa kita petik dari kisah keteladanan daripada perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi. Dan selanjutnya Bapak Ibu, sebenarnya dari Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa ini mengandung juga arti kata ulama, selain kita salat 5 waktu, ingat sempurnakanlah salat kita dari masjid ke masjid. Dalam artian apa? Senantiasa kita memperbaiki salat berjamaah. Dari Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa, hubungan kita kepada sama manusia dipakasinya Pak Bu. Dari Masjidil Aqsa ila Sidratil Muntaha, hubungan kita kepada Allah. Jadi jangan sampai ada orang Bapak Ibu makan hubungan dari hubungan Allah Ta'ala, tapi ternyata ada orang di antara kita hubungannya kepada sama manusia tidak baik. Atau sebaliknya, ada orang Bapak Ibu di paparan dari tahu bagus, tapi ternyata hubungannya kepada Allah tidak baik. Makanya pentingnya hablum minallah wa hablum minan nas. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua Bapak Ibu. Mari kita mengangkat tangan berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan dari kita pada malam ini mendapatkan berkah hidayah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma ghafir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup sekian ceramah saya pada malam ini, memagi-magi kepada keimanan terutama orang yang bicara. Billahi taufik wa da'watul irsyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.